Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu fa huwa kamatsalil himari yahmilu asfara." Barang siapa yang ngobrol ketika khutbah sedang berlangsung, maka orang yang ngobrol itu seperti keledai yang memikul kitab, memikul buku. Keledai memikul buku, itu perumpamaan orang yang ngobrol ketika khutbah Jumat. Bapak terganggu dengan obrolannya, kata bapak, "Diam, dengerin Jumatnya." Bapak juga sama, sia-sia. Jadi ngobrolnya tidak mendapatkan pahala Jumat, bahkan disepertikan seperti keledai. Orang yang negor suruh diam, dia tidak dapat pahala, sia-sia Jumatnya. Udah diam aja gitu. Ya, karena menurut sebagian riwayat dari Umar bin Khattab bahwa khutbah Jumat itu adalah seperti halnya sholat. Kalau sholat kan nggak boleh tidur, nggak boleh banyak gerak, apalagi ngomong kan gitu. Nah ini, kadang-kadang kebiasaan tidur ini jarang kita apa istilahnya jadikan poin penting. Jadi harus niat dari rumah, nanti khutbah Jumat itu saya nggak boleh tidur, harus gitu tuh. Ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang tertidur atau tidak bisa menahan kantuk ketika khutbah sedang berlangsung, maka dia pun sama, sia-sia Jumatnya. Bahkan sebagian riwayat lagi harus ngulang sholatnya seperti halnya sholat zuhur. Sebagian riwayat gitu. Makanya kalau ngantuk itu tahan-tahan, Pak. Bisa gimana? Nikmat ya. Iya, masuk ke masjid itu nyes, tenang gitu kan. Sementara masalah hilang. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, kata Mu'ad bin Anas, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hibwati yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami memeluk lutut ketika khutbah sedang berlangsung. Karena apa? Karena di sana mengandung hikmah bahwa kalau meluk lutut itu saking nyamannya bisa orang tertidur. Enak gitu kan? Gitu. Jadi larangan-larangan itu harus kita indahkan. Waman masal hasso faqad lago. Barang siapa yang mainkan tongkat ketika khutbah sedang berlangsung, itu khutbahnya, itu salat Jumatnya dia sia-sia. Main tongkat, nyoret-nyoret karpet, main tasbih, itu hal-hal yang sia-sia ketika kita mendengarkan khutbah Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Diam, dengarkan, udah beres. Kan enak. Kalau bapak-bapak mendengarkan khutbah Jumat, diam, dengarin sampai akhir, itu dijamin 11 hari ke depan dosa bapak-bapak yang kecil yang terkait dengan Allah diampuni dosanya. Gitu kan? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang wudu dan memperbaiki wudunya, artinya wudunya sempurna, summa ata al-jum'ata, kemudian dia datang ke tempat sholat Jumat, pas sama awan sota, dan dia mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan khatib, dan diam ketika khatib menyampaikan khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka baginya dijamin pengampunan dosa antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari berikutnya. Artinya 11 hari ya. Jumat ke Jumat 8 tambah 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin, 11 hari kita dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum melakukan dosa udah dijamin diampuni. Kan luar biasa ini. Cuma dengerin doang, duduk dengerin udah beres. Nggak susah kan, duduk dengerin udah. Tahan kalau ngantuk. Gitu. Apalagi ngobrol. Kalau ngobrol itu ibarat keledai memikul kitab, memikul buku. Buku itu kan artinya
ilmu pengetahuan ada di buku itu gitu ya. Ini buku dipikul-pikul, dia nggak ngerti bacanya, dimakan nggak enak, gitu kan? Keledai makan buku ada? Nggak ada, dimakannya juga nggak enak, dipikul berat-berat, nggak tahu bacanya gimana. Jangankan mengamalkan, bacanya pun nggak bisa. Nah, orang yang ngobrol ketika khutbah Jumat ya kayak gitu. Kalau orang Sunda bilang apa tuh? Keledai mikul buku. Kalau orang Sunda bilang monyet ngagugulung kalapa. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kadang bukan tidak disadari lagi oleh jamaah karena jamaahnya kurang tahu juga, nggak tahu bahwa ngobrol ketika khutbah Jumat itu hal yang biasa aja karena mereka nggak tahu. Bukan karena kesengajaan, karena memang faktornya tidak tahu. Kalau tahu mah pasti diam. Makanya pentingnya di sini riset ketika kita akan khutbah Jumat. Ini kekurangannya apa nih? Kalau kekurangannya di hal masalah Jumatan, yaitu dulu yang kita bahas, beresin dulu itu.